Terpaksa menikahi janda perawan part 39. Obrolan di ruang keluarga milik Yudi dan Bella pun semakin terdengar saling memiliki ikatan dengan hadirnya calon buah hati di perut Bella. Bella yang duduk di sebelah Mama Farah langsung menyambut Yudi agar bisa bersisian duduk dengan dirinya. Kenapa saat ini Bella rasanya selalu ingin di dekat Yudi? Padahal beberapa hari terakhir Bella mabok dengan Yudi. Setelah selesai berkumpul dengan keluarga, kini tinggal Yudi dan Bella berdua di ruang keluarga mereka. Daniel, Mama Farah, dan Papa Frans sudah berpamitan dan kembali ke rumah utama. Mas, nggak nyangka ya, ternyata Daniel sedang sakit. Suara Bella membuat Yudi tersedak air yang baru saja menyentuh kerongkongannya. Yudi kebetulan sedang menyeruput teh hangat buatan Bella. Yudi tidak pernah menyangka jika sang istri bisa secepat itu mengerti rahasia besar dari Daniel, sang adik. Rahasia yang sudah disimpan rapat-rapat oleh keluarganya sejak 2 tahun ke belakang. Sudah sejak Daniel menderita penyakit kronis, hanya saja dia tidak pernah memperlihatkan jika dirinya sedang sakit. Kamu tahu sayang, dari siapa? Selidik Yudi. Dia juga penasaran dengan orang yang sudah memberitahu rahasia Daniel yang selama ini disembunyikan. Bella duduk di samping Yudi. Kedua matanya sudah mengembun. Air mata yang memaksa keluar itu sulit sekali ditahan. Bella sampai tidak bisa lagi membendung lelehan bening yang kini sudah menganak sungai di pipinya. Dengan mesra, Yudi merengkuh tubuh sang istri, membawa Bella ke dalam pelukannya. Cup, jangan nangis dong. Mas bukannya nggak sedih dengan keadaan Daniel. Cuma Daniel itu beda orangnya sayang. Dia tidak akan suka jika melihat kita bersedih karena dia. Makanya Mas selalu ngajak dia cerita hal-hal yang menyenangkan. Karena dia akan ikut bahagia jika melihat keluarga sekitarnya bahagia. Tutur Yudi panjang lebar. Bella kembali mengingat perkataan dari Mama Farah. Jika semua yang dikatakan oleh Yudi sama dengan apa yang Mama Farah katakan. Iya mas, aku cuma sedih aja lihat Daniel. Kebayang gak sih kalau kita yang ngalamin hal yang sama seperti Daniel? Bella semakin menyandarkan beban pikirannya pada Yudi sang suami. Yudi pun sangat paham, apalagi saat ini Bella sedang berada di fase kandungan trimester pertama yang sering membuat moodnya berubah-ubah, dengan cepat naik dan dengan cepat turun lagi. Yudi harus bisa menjadi pengayom Bella untuk saat ini, karena yang Bella butuhkan memang hanya perhatian dari Yudi. Iya, Mas juga sama sayang, Mas juga sedih, makanya kalau selesai sholat, Mas suka berdoa yang lama banget, itu doa spesial buat kesembuhan Daniel. Bella pun baru sadar dengan apa yang diucapkan oleh Yudi. Bella jadi teringat jika Yudi selesai sholat, dia selalu berlama-lama melangitkan untayan doa-doanya kepada Sang Maha Pencipta. Selama ini Yudi tidak pernah bilang ini dan itu, dia hanya diam saja memendam sendiri. Tapi kenapa Mas Yudi nggak pernah cerita sih sama aku? Kali ini Bella sedikit menuntut. Sayang, bukan begitu. Mas sudah jujur semuanya, termasuk masa lalu Mas kan sama kamu. Cuma kalau masalah Daniel, memang ada janji tersendiri yang harus Mas pegang teguh. Pantang bagi seorang laki-laki melanggar janjinya. Mas mohon, kamu ngerti ya sayang, bujuk Yudi. Bella ingin langsung mencubit Yudi karena gemas. Meskipun sudah mengatakan apa adanya, namun Bella ingin sedikit menggoda Yudi dengan berakting berpura-pura marah. Sayang, masa gitu aja marah? Itu juga kemauan Daniel sayang. Aku sebenarnya juga ingin banget ngomongin ini sama kamu sayang. Tapi aku udah terlanjur janji sama Daniel, jadi gimana dong? Yudi terlihat dengan sabar membujuk Bella. Tangan kekarnya mengusap surai rambut Bella yang terasa sangat lembut di tangannya. Sesekali Yudi juga membaui harumnya wangi shampoo yang Bella pakai. Dengan mata terpejam, Yudi menikmati saat-saat seperti ini bersama dengan Bella.
Ada rasa yang memang menghangat saat suami istri saling memberi perhatiannya, saling menyalurkan kasih dan sayang. Yudi dan Bella sedang berbagi kesedihan meringankan pikiran yang begitu berat dirasa. Yudi semakin mengeratkan pelukannya. Dia merasa nyaman dan tenang saat bersama dengan Bella. Yudi membisikkan kalimat yang membuat darah di dalam dirinya berdesir. Begitu juga dengan Bella. Mas sayang kamu, I love you. Jadi nggak mungkin Mas membohongi kamu sayang. Percayalah, Mas sudah bicara yang sejujurnya. Please, jangan marah ya sayang. Yudi menarik dagu Bella hingga mendongak menatap ke arahnya. Dengan cepat, Yudi langsung mengecup bibir merah muda yang sejak tadi menggoda, mendaratkan kasih sayang dan perasaan takut kehilangan pada Bella. Kok kita jadi mellow begini ya mas? Harusnya kita senang kan hari ini karena aku sudah positif. Berarti mas bentar lagi bakalan jadi papa dan aku jadi mama. Bella mengusap perut yang masih rata. Yudi pun tidak mau kalah. Dia ikut mengusap perut Bella dengan sangat lembut. Haha, mas udahlah, geli tahu. Rengek Bella seraya menjauhkan tangan Yudi dari perutnya. Bella sejak dulu selalu menghindar jika akan diusap bagian perutnya. Sebab itu salah satu kelemahan Bella. Ya sudah, kalau nggak mau diusap, sini mas mau bisikin si baby di dalam perut kamu, ucap Yudi. Dia sudah bersiap untuk jongkok dan mendaratkan kecupan di perut Bella. Mas, udah deh, aku geli, bukannya nggak mau, swear. Bella merengek. Dia rasanya tidak sanggup lagi mendapat perlakuan yang begitu manis. Mas, bisa-bisa aku kena diabetes kalau begini terus. Kamu manis banget sih. Bella menggombali Yudi. Walau sedikit kecewa, istrinya tidak bisa diajak bersenang-senang dengan perlakuan romantis, namun Yudi belajar menerima Bella. Di laman internet, Yudi sudah membaca banyak macam artikel yang mengatakan tingkah aneh-aneh kelakuan dari ibu hamil. Sedikit banyak menambah ilmu buat Yudi yang masih awam dalam membujuk hati ibu-ibu hamil yang ngambek. Sayang, kita jalan-jalan yuk di akhir pekan sambil nonton pertandingan Andre. Tiba-tiba Yudi mengajak Bella keluar rumah. Mas lagi kangen ya sama teman-temannya? Biasanya lebih suka di rumah aja sama aku, ucap Bella. Dia mencoba memahami keinginan suaminya. Iya, kangen sama mereka. Habis kamu ngambek mulu sama mas. Emang gak sayang lagi sama mas ya? Tanya Yudi. Bella mendengar kalimat menyudutkan dirinya langsung tidak terima. Entah kenapa emosi Bella terus saja meningkat. Padahal awalnya hanya ingin bercanda dengan Yudi. Tapi saat digoda sedikit saja rasanya aliran darah Bella mendidih. Emosinya meledak-ledak. Yudi jadi merasa sedikit menyesal sudah menggoda istrinya ini. Sayang, bercanda kali ucap Yudi pada akhirnya. Dia tidak sanggup jika hari ini akan berakhir pada pertengkaran lagi. Bagi Yudi cukup sudah kemarin pertengkaran yang terakhir kalinya. Itu pun Yudi sudah menyesali semua kebodohannya. Bella masih enggan menanggapi perkataan Yudi. Dia sudah kadung emosi. Apa mas? Barusan kamu bilang apa mas? Bella sudah memerah menahan ledakan amarah yang tiba-tiba menyergap. Baru saja Yudi sedikit menggoda Bella, niat hati ingin membuat suasana semakin mencair. Sayangnya kalimat Yudi terdengar kurang bersahabat di telinga Bella. Iya deh, mas minta maaf ya sayang. Masalah, kamu maafin ya sayang. Bujuk Yudi agar sang istri meleot dan menghilangkan kekesalannya pada Yudi. Yudi akan berusaha menjadi yang terbaik buat Bella. Sayangnya Bella sedang tidak mood, jadi segala bujuk rayu yang dilontarkan oleh Yudi tidak berpengaruh sama sekali. Bella masih saja memperlihatkan wajah garangnya pada Yudi. Kasihannya Yudi. Sayangku, cintaku, udahan ya marahannya. Ampun, mas enggak sanggup sayang kalau kamu marah sama mas. Yudi terus saja membujuk, dia pantang menyerah. Yudi berusaha semakin keras untuk bisa melelehkan amarah seorang Bella yang terasa begitu menggemaskan dan ada juga lucu. Yudi sebenarnya sedang ingin menggoda Bella
Sedikit, tapi khawatir amarah sang istri akan semakin menjadi. Kewarasan Yudi masih terbilang cukup. Dia tidak ingin tidur di luar jika sampai sang istri merajuk terus sampai larut malam. Sayang, ya udah, kamu maunya apa? Biar Mas buatin. Misal kamu lagi pengen makan apa? Jurus terakhir Yudi akhirnya keluar. Sudah beberapa hari ini Bella sedang suka makanan yang bernama Made in Yudi. Apapun yang Yudi racik selalu bisa dilahap olehnya. Kedua bola mata Bella langsung mengerjap saat mendengar Yudi akan membuatkan dirinya sebuah makanan yang dirinya pilih. Seriusan kamu, Mas? Balas Bella cepat. Mendadak dia jadi tersenyum bahagia. Aku mau yang seperti semalam, jawab Bella. Hah? Kamu yang benar sayang? Tanya Yudi cepat. Dia sudah salah paham dengan ucapan Bella barusan. Mau apanya yang seperti semalam sih? Bimbang Yudi memikirkan seluruh otak Yudi sudah traveling kemana-mana. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya. Dadah!